Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Zain Kurniawan, kelas TL1A dengan nomor NIM 200204024. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang perawatan listrik. Kita mulai saja ya. Tanya itu di dalam keseharian kita yang berhubungan dengan kelistrikan, kita sering menggunakan kabel untuk instalasi listrik rumah. Kabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik. Yang ketiga, sebuah kabel listrik terdiri dari isolator dan konduktor. Yang keempat, isolator di sini adalah bahan pembungkus kabel yang biasa terbuat dari bahan termoplastik atau thermosetting, sedangkan konduktornya terbuat dari bahan tembaga atau aluminium. Yang kelima, kemampuan hantar sebuah kabel listrik ditentukan oleh KH, yaitu kemampuan hantar arus. Nah, yang dimilikinya sebab parameter hantaran listrik ditentukan dalam satuan ampere. Nah, yang terakhir itu kemampuan hantar arus ditentukan oleh luas menapang konduktor yang berada dalam kabel listrik. Nah, meter yang pertama itu adalah meteran listrik atau bar gauger. Nah, apa itu? Alat ini terpasang di tiap rumah yang berlangganan listrik PLN. Nah, bagian ini adalah batas antara PLN dan pelanggan ya. Nah, lepas dari ini adalah tanggung jawab pelanggan itu. Nah, gauger adalah masih tanggung jawab dari PLN. Nah, jadi alat ini dimiliki oleh PLN dan disegel oleh PLN. Nah, hanya petugas resmi dari PLN yang berhak membuka bar gauger ini gitu kan ya, meteran listrik atau disebut dengan KWH. Atau ada dua, misalkan ada KWH prabayar sama KWH token gitu kan, sama pasca bayar sama pulsa. Nah, saat membuka biasanya segel rusak dan kemudian dipasang segel baru sesudah ditutup kembali. Nah, karena itu bila terjadi masalah dengan bagian ini segera panggil PLN. Jadi gak seenak-enaknya ya, seenak-enaknya kita membuka segel dari KWH tersebut, harus oleh petugas PLN. Nah, selanjutnya itu fungsi dari bar gauger atau dari KWH ini sebagai pembatas daya yang digunakan oleh pelanggan sesuai kotak pemasangan. Nah, untuk mencatat daya yang kedua itu untuk mencatat daya yang dipakai oleh konsumen itu kan. Nah, ada yang menyebut KWH meter ini kan, KWH meter atau meteran listrik KWH kilowatt hour gitu kan ya. Nah, yang ketiga ada saklar utama untuk aliran listrik bila terjadi berlebihan pemakaian daya oleh pelanggan itu kan. Jadi pembatas di sini ada MCB-nya. Di sini ini ditentukan dan dikasih oleh PLN itu kan, gak seenaknya ada pembatasnya gitu kan ya. Apabila ada gangguan singkat dalam instalasi listrik atau sengaja dimainkan untuk keperluan perbaikan instalasi listrik, ada pembatasnya gitu kan. Yang keempat itu dalam bar gauger ini terdapat komponen utama yaitu circuit breaker MCB. Nah, yang tadi saya ucapkan ada MCB-nya, sama spin control dan meter listrik untuk mengukur gitu kan berapa daya yang dipakai oleh kita gitu. Nah, selanjutnya itu ada circuit breaker pemutus atau disebut dengan MCB-nya, merupakan komponen peralatan listrik yang bertugas memutus aliran listrik bila terjadi pemakaian daya yang berlebih oleh konsumen. Bila terjadi atau bisa juga bila terjadi hubungan singkat dari suatu peralatan listrik atau disebut dengan contacting dan akhirnya MCB-nya nge-trip gitu. Yang kedua itu pada saat melakukan perbaikan instalasi listrik, sebaiknya komponen ini dimatikan dulu. Nah, ketika kita melakukan instalasi listrik, instalasi rumah yaitu diperbaiki atau ada masalah, kita harus matikan dulu biar aman untuk diputus antara PLN sama rumah kita. Ya, itu adalah sikring atau fuse. Nah, itu fungsi utama untuk mengamankan instalasi listrik bila terjadi gangguan hubungan singkat di peralatan listrik dengan cara memutus arus listriknya gitu. Nah, ketika ada konsleting atau ada apa gitu kan, ada hubungan singkat, nah otomatis listrik ini akan putus, yaitu di dalamnya ada selaput itu apa kayak suatu penghantar itulah ya. Nah, itu dalam pengamanan listrik ini instalasi listrik
Instalasi listrik ini di rumah dibagi dalam kelompok atau grup terkadang disebut juga dengan istilah panel hubung bagi gitu kan. Nah, tujuan utama adalah tentu saja faktor keamanan. Ini untuk keamanan. Apabila ada masalah pada suatu peralatan listrik, misal hubung singkat, maka tidak seluruh aliran listrik yang mati, tapi hanya untuk ke rumah itu saja gitu terputus. Nah, dengan PHB lebih mudah mencari bagian dari instalasi listrik tersebut yang bermasalah. Syaratnya harus diketahui pembagian grupnya itu kan. Jadi tahu siklik mana yang putus, berarti grup mana yang ada konsletingnya itu kalau dibagi dengan grup gitu. Selanjutnya yang selanjutnya ada saklar. Saklar banyak digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Nah, saklar. Nah, pemakaian lain untuk bel rumah, stop kontak gitu kan, atau extension outlet gitu yang mempunyai fasilitas saklar. Fungsi saklar adalah sebagai penyambung atau pemutus aliran listrik pada suatu penghantar sumber listrik ke beban, pemutus itu kan itu sebagai pemutus ya. Nah, selanjutnya itu saklar. Berdasarkan pemasangannya dapat dibedakan menjadi dua, itu saklarnya ya. Ada saklar inbound yang ditanam di dalam tembok atau dindingan. Yang kedua ada saklar outbound yang dipasang pada permukaan tembok atau dinding gitu. Masalahnya itu berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua juga. Saklar itu ada saklar on off, itu bekerja menghubungkan arus listrik bila tombol ditekan pada posisi on dan memutuskan arus listrik bila ditekan ke dalam posisi off gitu. Nah, contohnya paling mudah adalah saklar lampu gitu kan, yang stop kontak atau extension outlet yang ini bisa saklar. Jadi saklar itu sebagai pemutus arus gitu ya. Misalkan lampu nih, kadang kan lampu nyalain mau dimatiin, itu pakai saklar. Itu sebagai pemutus dan penyambung. Jadi bisa tidak bisa putus, bisa nyambung. Nah, saklar push on yaitu bekerja menghubungkan arus listrik hanya bila tombolnya ditekan pada posisi on dan otomatis off bila ditekan atau dilepaskan. Jadi kayak push button gitu, lalu jadi kalau ditekan dia nyala, kalau kita lepas dia off lagi. Jadi cuma starting kan, cuma kita tekan barang dan dilepasin mati gitu. Contohnya pemasangan pada bel pintu, kayak bel kan kalau ditekan bunyi, dilepas lagi ya mati gitu. Atau cuma sekali ketika ditekan kontak, setelah itu otomatis lepas kembali gitu. Penghantarnya ya. Berdasarkan jumlah tombol per unit saklar, maka saklar dapat dibedakan menjadi dua juga. Ada saklar tunggal dan ada saklar gemuk. Nah, di sini saklar tunggal adalah hanya mempunyai satu buah tombol saja. Jadi hanya ada satu saluran input dan satu saluran output. Jadi cuma ada satu saluran ya. Nah, kalau sedangkan saklar majemuk atau saklar seri yang mempunyai tombol lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa banyak gitu kan ya. Nah, satu saluran input pada saklar tersebut ada beberapa saluran output yang bergantung pada jumlah tombol. Jadi kalau saklarnya ada tombol, saklarnya ada 4, berarti input semua outputnya ada 4 gitu kan. Juga cara sambungan alurnya gitu, jalurnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada stop kontak. Stop kontak adalah bagian terminal akhir pada instalasi listrik yang terpasang permanen sebagai penghubung yang menyalurkan energi listrik ke beban. Ya, ke beban atau peralatan listrik. Nah, sebagai penyambung saja gitu kan. Stop kontak ini. Terus disebut permanen karena letaknya yang terpasang di dinding itu. Jadi stop kontak ini yang dipasang di dinding nggak bisa dipindah-pindah, cuma hanya bisa di dinding daerah tersebut saja. Nah, perpanjangan stop kontak ini bisa disebut extension outlet yang bisa berupa kabel roll atau bentuk lainnya gitu kan. Pakai kabel kalau pengen. Nah, stop kontaknya bisa dibawa berjalan kemana-mana sesuai panjangnya kabel. Jadi bukan stop kontak ini nggak bisa pakai bluetooth, nggak bisa pakai sinyal gitu kan ya. Tetap pakai kabel sebagai bahan konduktornya. Nah, agar beban atau peralatan listrik dapat terhubung dengan stop kontak ini, maka diperlukan saklar atau coklat listrik yang ditandukkan pada stop kontak. Nah, harus menggunakan bol dan saklar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.